Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp ngap. Balik lagi di channel gua Ngap Under 20 bersama gua Daeng Doang. Channelnya para driver gokar pemula. Gimana kabar teman-teman dan keluarga? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga rezeki yang berlimpah yang ngap. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, subscribe, yang udah dukung channel gua sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir ataupun yang baru ketemu channel gua, yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi pengalaman, silahkan nanti langsung tulis di kolom komentar. Alhamdulillah ngap, gua udah sampai di rumah ya. Gua udah mandi, udah bebersih lah ya kan. Jadi ini hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman-teman ya yang udah update versi kan, yang entah 48, entah udah masuk ke 49 gitu kan. Nah, cuma gua sekarang di versi 48 ngap ya, masih di versi 1.48.0 1480 ya, punya gua ngap ya. Nah, jadi ada temen gua, dia udah coba untuk paksa update itu di versi 480. Begitu sudah berubah ke versi 480, tiba-tiba secara otomatis berubah lagi ke versi 1470. Nah, itu gua nggak tahu kenapa tuh bisa begitu tuh ya kan. Nah, cuman ya seperti itu ngap. Memang kadang yang lain udah update, punya kita belum update. Kita cek di Playstore itu nggak nongol-nongol gitu kan. Nah, kalau punya gue itu aneh ya kan, punya gue aneh, tiba-tiba ya berubah sendiri di versi 48. Seperti biasa ngap, gue itu on di jam 10:32 ya, karena kan gue nunggu dulu supaya bisa matiin itu yang namanya gokar hemat. Nah, kalau misalkan gue on jam 10, ya pasti udah masuk itu yang namanya gokar hemat, udah pasti masuk ke akun gua karena posisinya kan otomatis on ya kan, on paksa gitu kan. Nah, makanya gua pasti setiap on itu begitu si gokar hematnya udah bisa gua matiin, nah baru gua mulai lagi tuh on dari jam 10.32, karena di menit 32 gua baru bisa matiin itu yang namanya gokar hemat. Nah, nggak lama setelah on, alhamdulillah gua langsung digatak penglaris ya ngap ya. Cuma jemputnya jauh ya kan, argonya 19.000 itu dari Klaster Karilo ke Ruko Glass. Begitu gua belum sampai di titik tujuan, yang dari trip pertama itu dari yang tadi gue bilang dari Klaster Karilo ke Ruko Glass, belum sampai titik tujuan itu gua udah digatak ngap ya. Gua udah digatak estafet itu dari JNT Express ke Jalan Layar ya. Nah, ternyata begitu gua udah sampai titik jemput, si penumpangnya chat gitu kan, "Pak, di mana ya?" Dia bilang gitu. Ini gue bilang saya udah sesuai titik gitu kan. Nggak taunya dia balas lagi, "Saya di JNE, Pak." "Oh, salah titik jemput ya," gue bilang gitu kan. "Ya udah, saya ke sono deh," gue bilang. "Oh iya Pak, maaf Pak," gitu kan. Nah, ternyata mungkin ya GPS-nya mental gitu kan, apa emang nggak tahu lah, dia salah ngetik atau GPS-nya mental, gue nggak ngerti. Ternyata gue harus jemput dia itu di seberangnya, itu di JNE ya kan. Ya udah, gue jemput dia tuh, muter balik dulu kan, gue kan muter balik, emang seberang-seberangan sih, cuman muter baliknya agak lumayan lah gitu kan. Nah, gue udah jemput dia, begitu dia naik, gak lama ya beberapa
meter dari perjalanan kan, dari titik jemput tadi, dia nyeletuk tuh ya kan, "Pak, Bapak Intel ya?" katanya. Waduh, kata gue, banyak sih Kak yang bilang kayak begitu, banyak gitu kan. Gue bilang gitu aja. Memang postur badan gue memang agak ya keker lah gitu kan. Udah gitu gue pakai gelang ya kan, dan juga gue kan suka pakai topi tuh ya kan. Nah, makanya banyak penumpang yang berasumsi bahwa gue itu Intel gitu kan. Ya gue bilang, "Oh enggak, bukan Kak," kata gue gitu kan. Dia nyeletuk lagi, "Enggak Pak, kalau Intel juga nggak apa-apa lah." Maksudnya apa coba gitu ya. Kata gue, maksudnya apa coba? "Nggak apa-apa Pak, kalau itu juga nggak apa-apa lah, gue bukan di Intel," gue bilang gitu kan. Pas gue nyampe di tujuan ya kan, di Jalan Layar, gue dapat estafet lagi tuh ya kan, dari Cibogowetan ke Orchid Spa itu. Nah, begitu udah mau sampai gitu kan di tujuan itu, ini si Kak Ruby ini nih nyeletuk lagi. Tuh kan dilama-lamain katanya gitu kan. Ya ilah, kata gue, sampai segitunya gue bilang, parnonya bener-bener parah itu orang itu. Ya udah, akhirnya dia turun ya kan, "Makasih ya Pak." "Ya sama-sama," gue bilang gitu kan. Udah, gue jemput lah tuh orderan ke 3 tuh ya, estafet tuh dari Cibogowetan ke Orchid Spa Ruko Paramount. Nah udah tuh ya kan, gue jemput, gue anter penumpang yang ketiga ya kan, terus dapat lagi 4, 5, 6 ya kan. Nah begitu udah di trip ke-6 ya kan, gua dapat lagi trip ke-7 itu dari Cibogowetan lagi. Titik jemputnya di depan futsal dan tujuannya ke Sumarekon Mall Serpong. Ya kan, begitu gua entry di trip ke-6 ya kan, itu trip ke-6 gua dapat ke Sumarekon Mall Serpong juga. Begitu gua ke basement, nah digatak lah tuh orderan itu tuh, dan itu orderannya tunai gitu kan. Nah cuma begitu gua udah chat, tiba-tiba di cancel sama dia gitu kan. Lah, kata gua, ngapa nih di cancel? Pemikiran gua, wah opik nih gitu kan, karena jemputnya di Cibogowetan, nganternya ke Sumarekon Mall Serpong gitu kan. Nah ternyata gua share di grup, temen gua lihat gitu kan, kata dia, "Wah itu mah gue yang bawa Bang, bocil," katanya 3 orang katanya. Ya ngapa di cancel? Memang gua setiap orderan tunai begitu masuk gue nggak langsung cocol sama gue, pasti gue jeda dulu sama gue. Begitu detik ketiga atau detik kedua itu baru gue cocol, karena gue menghindari opik gitu kan. Jadi kalau misalkan dia opik, kalau memang nggak dapat gitu kan, pasti di cancel kan sama dia kan. Makanya gue jeda dulu tuh sampai detik ketiga atau detik kedua baru gue cocol. Dan untungnya langsung diganti ngap. Jadi begitu habis di cancel sama tuh bocah tengil tuh kan, 4 menit kemudian gua dapat lagi dari Honda Permata ke Sumarekon Mall Serpong. Itu trip yang ke-7 ya ngap ya. Nah cuman begitu udah selesai antar trip yang ke-7 itu gua ada anyep lah. Mungkin bisa dibilang impact dari cancel tadi kan. Walaupun langsung diganti, tapi ternyata setelah diganti order, setelah di cancel itu, gua anyepnya itu sekitar 24 menit kalau nggak salah ya, 24 menit. Nah setelah jeda 24 menit ya kan, ya langsung lah dikasih order. Setelah gua menunggu, dan gua itu nggak gerak sama sekali nggak. Posisi gua di samping Mall Sumarekon, gua nggak gerak sama sekali dan gua nggak kemana-mana. Gua tunggu sampai dapat, dan alhamdulillah di jam 12.40 gua dapat dari Jalan Kelapa Sawit ke Sumarekon Mall Serpong. Dan jemputnya lumayan jauh lah karena gua muter dulu kan. Nah itu titiknya di Jalan Kelapa Sawit, dan ternyata memang titiknya tepat gitu kan, cuman nama jalan itu Jalan Kelapa Sawit. Gua pikir di sektor 1E ya kan, dan ternyata dia ada di Bakso Gepeng, tapi titiknya sesuai gitu. Jadi ya udah gue jemput ke sono. Untung dia ngomong, kalau dia nggak ngomong gue pasti masuk ke sektor ya kan, ke komplek gitu kan, kompleks sektor 1E. Kalau dia nggak ngomong, beruntung dia ngomong, ya udah akhirnya gue jemput di pinggir jalan sama gue, dan tujuannya ke Sumarekon Mall Serpong. Nah karena gue nganternya ke Sumarekon Mall Serpong yang di trip ke-8-nya tadi ya kan, ya udah akhirnya kan
begitu keluar dari mall ya gue ngetem lagi di samping Mall Summarecon, ya kan. Tapi sebelum gue mau ngetem di samping Mall Summarecon, ya kan, gue keluar dari pintu belakang. Nah, dapatlah tuh orderan gue dari Cibogowetan ke ruko.com. Nah, yang bikin gue kesel, ya kan, kenapa nggak dari tadi itu kan? Berarti kan timingnya gue kurang tepat gitu loh. Jadi gue harus muter balik lagi 2 kali tuh buat jemput ke Cibogowetan itu. Ya udah, akhirnya gue jemput, dan begitu udah mau sampai tujuan, nggak lama digatak lagi gue estafet dari Dena Lacoste ke El Casa Message, ya. Dan itu jaraknya hanya 400 meter dari titik jemput ke titik tujuan. Ini alhamdulillah gue di siang hari ini ya Ngap ya, itu gue banyak estafet lah ya. Alhamdulillah gue banyak estafet. Jadi begitu gue udah jemput di Dena Lacoste ke tujuannya El Casa Message, itu baru entry lah gue. Baru entry itu gue langsung digatak dari sekolahan ya, sekolahan Tarakanita ke klaster Angelonia. Nah, begitu gua udah jemput, anter gitu kan. Nah, gua baru aja mau istirahat ya kan. Itu dapat lagi gua 5 menit kemudian habis entry, gua dapat lagi dari Ruko Pascal ke Ruko Pisa Grande. Itu titiknya di Hexabiliar. Nah, cuman gue lupa SS ya, jadi gue cuman ada riwayat ordernya aja. Nah, ini SS-nya riwayat order dari Ruko Pascal Timur ke Hexabiliar, Ruko Pisa Grande. Nah, posisi gue di jam 1 siang itu udah dapat 4 trip Ngap ya. Jadi yang dari Ruko Pascal ke Pisa Grande, ke Ruko Pisa Grande, itu trip ke-13 Ngap ya. Itu gue off dulu sama gue, karena gue takut ada kesalahan hitung gitu kan. Akhirnya gue off dulu, gue cek riwayat order. Ternyata di jam sebelumnya, itu di jam 12, itu gue udah dapat 4 trip sama cancelan 1 yang tadi bocah tengil dibawa sama teman gue tuh masuk ke dia ya kan. Nah, begitu udah gue cek, ternyata oh aman gitu kan. Di jam 12 itu 4 sama cancelan 1. Di jam satunya itu gue udah dapat 4 gitu kan. Ya udah, akhirnya dengan PD-nya ya gue on lagi sama gue ya kan, karena aman gitu kan. Karena gue takutnya sebelumnya sejam 5 dan sejam berikutnya itu dapat 5 lagi. Nah, berarti gue jam 1 itu udah dapat 4, dan kalau gue dapat 1 lagi berarti gue dapat sejam 5 trip gitu kan. Ya udah, begitu gue on lagi ya kan, buat nyari cekian gitu kan. Itu kan gue udah 13 trip, dan berarti kalau misalkan target siangnya 14 ya, berarti kalau misalkan gue dapat 1 lagi di jam 1 berarti gue sejam 5. Nggak taunya digatak Ngap, cekiannya digatak langsung itu, berarti sejam 5 ya. Itu dari Indoniaga ke El Casa lagi, El Casa Message. Nah, secara tidak langsung mungkin sistem itu sengaja kasih gua jemputnya itu jauh gitu, dan argonya pun 20.000. Agak gede lah ya, 20.000 ya kalau buat akun gua ya. Nah, mungkin sistem itu secara sengaja ngasih jemput jauh biar di cancel sama penumpang, karena akun penumpang itu unggulannya nggak ada, berarti kan dia sering cancel kan. Nah, dikasih lah gua tuh orderan dari dia tuh. Ya alhamdulillahnya dia mau nunggu gitu kan, dan nggak di cancel. Ya udah, akhirnya gua jemput ya kan. Begitu gua jemput ya udah, akhirnya ya gua bisa tupo. Dan beruntungnya lagi ya kan, dan alhamdulillahnya lagi, gua itu selesai dalam waktu 3,5 jam aja Ngap ya. Dari jam setengah 11 sampai jam 2 gua udah tupo, bisa selesai 14 trip dengan performa 100% Ngap. Dan insentifnya itu sebesar 105.000 rupiah. Nah, berhubung gua dapatnya ke El Casa Message ya kan, tupuan gua tadi di siang hari itu. Nah, gua istirahat dulu kan. Dari jam 2 sampai jam 3 itu gue istirahat ya kan. Nah,
tapi gua istirahatnya itu nggak jauh-jauh dari Sumarekon Mall Serpong. Nah begitu masuk jam 15.00 ya kan, gua belum on gua ya, karena gua isi bensin dulu tadi kan. Gua isi bensin dan gua onnya itu jam 15.04. Nah 4 menit kemudian gua langsung digatak dari Sumarekon Mall Serpong, penglaris ya, order penglaris insentif sore ya kan, itu di jam 15.08 itu dari Sumarekon Mall Serpong ke Best Plaza ya. Dan ini adalah penumpang yang udah biasa masuk ke akun gua lagi. Nah cuma dia ternyata begitu udah keluar dari Sumarekon Mall, dia ngomong ke gua, "Pak, maaf Pak, saya nggak jadi Pak, saya mau pulang aja ke kosan," gitu kan. Kata gua, "Oh ya tenang, saya antar," gua bilang gitu kan. Karena gua udah biasa bawa dia kan, jadi gua tahu kos-kosannya di mana, walaupun nggak rubah gitu kan di aplikasinya gitu kan. Karena gua bilang udah nggak usah dirubah, kata gua. Nanti jasa apa namanya ya, kalau kita bilang itu kan penumpang kalau rubah tujuan itu kan kena cas ya. Nah sekarang kan kena casing mahal ngap, 24.000 ngap, nggak 15.000 lagi ya kan. Makanya gue bilang daripada kena cas gitu kan, 24.000 kan gede gitu kan. Dan kebetulan memang dia mahasiswa lah gitu kan, dan keuangannya pasti terbatas. Ya udah gue bilang ya udah nanti saya antar ke kosan, biaya charge-nya itu lewat tip aja, kata gue bilang kayak begitu ke dia. Namanya si Oka tuh ya kan. Orang-orang Gading Serpong kalau bawa dia itu pasti udah sering lah ya kan, karena dia itu pakai aplikasi Gokar itu udah rutin. Jadi buat driver Gading Serpong ya udah nggak aneh lagi lah kalau sama dia. Setelah sampai di kosan dia turun, dia bilang udah Pak, udah saya kasih tip gitu kan. Ya udah gua entrip dong ya kan. Pas gua entrip ternyata dia kasih tipnya gede juga ngap, 20.000 ya. Ilah, alhamdulillah lah kata gua, rezeki ya kan. Udah rezeki gua itu mah. Siangnya itu gue bener-bener enteng lah akun gue gitu kan, dan gue cepet dapat orderannya di jam 10 ya kan. Hitungannya gue di jam setengah 11 lah ya, itu gue dapat 2 sampai jam 11. Jam 11 yang gue dapat 4 ya kan, berarti udah 6 ya kan. Terus jam 12 yang gue dapat 3 ya kan, 6 tambah 3 9. Nah berarti kan gue kurang 5 kan di jam satunya kan. Nah itu di jam satunya gue dapat 5 langsung, berarti totalnya 14 trip. Begitu masuk sorenya, wadaw, jemputnya jauh-jauh ngap, ngeblas. Aduh kata gua, siangnya enak ngesot-ngesot, pas sorenya suruh jemput jauh-jauh lagi. Aduh kata gua. Tapi ya sudahlah gitu kan. Cuman di jam 3 doang gua dapat 4 trip ngap. Ya, di jam 3 doang gua dapat 4 trip. Selebihnya gua dapat sejam 3 gitu kan. Nah, di atas jam 6 berarti kan gua sisa 2 trip dong, ya kan? Karena kan di jam 3 nya dapat 4, di jam 4 nya dapat 3, di jam 5 nya juga gue dapat 3 gitu kan. Nah berarti kan gue kurang 2 kan, karena udah 10 trip itu totalnya. Nah begitu gue udah kurang 2, masuklah orderan ke 11. Dan itu jemputnya jauh banget, karena tunai kali ya. Akun gue lagi nyari tunai, ya jemputnya jauh banget. Itu di ujungnya Villa Rizky Ilhami, dan tujuannya ke Sumarekon Mall Serpong. Dan alhamdulillahnya dia juga mau nunggu ngap ya kan. Sampai gue bilang mohon ditunggu, terima kasih. Oh iya Pak, saya tunggu. Waduh kata gue, sip lah, karena tujuannya Sumarekon Mall Serpong ngap. Kalau tujuan yang lain mah gue lewatin walaupun jauh jemputnya. Gue jemput dan gue antar ke Sumarekon Mall Serpong ya kan. Dan keadaan Sumarekon Mall itu lalu lintas ya, lalu lintas, kepadatan mobil ya, kendaraan roda 4 di pintu masuk Sumarekon Mall Serpong itu ngantrinya panjang banget. Akhirnya penumpang memutuskan untuk turun di pinggir jalan aja, di bawah JPO ya. Jadi di Sumarekon Mall Serpong itu ada namanya JPO, jembatan penyeberangan orang, dan itu ada tangganya langsung menuju ke dalam Sumarekon Mall Serpong. Dan alhamdulillahnya dia mau turun di situ, ya kan. Begitu gua trip, ya kan, di trip ke 11-nya langsung digatak. Itu dari Kelapa 2 ke Sumarekon Mall Serpong lagi. Dan untungnya juga dia mau nunggu, karena memang arah ke Kelapa 2-nya agak tersendat sedikit gitu kan. Karena udah mulai ramai nih kendaraan nih di bawah jam 7 itu yang mau menuju ke mall gitu kan. Ya udah alhamdulillah gua jemput dan gua antar, dan alhamdulillah gua bisa tupo di jam 19.05 ngap.
Nah, gua pukul rata aja ya Ngap ya. Jadi gua pukul rata, gua hitung berarti sejam 3 aja lah, karena kan gua selesainya di jam 7 ya. Jam 7:05 berarti, karena insentif skema ya, skema sore itu kan targetnya 1.200 poin ya kan, sama dengan 12 trip, dan gua alhamdulillah bisa selesai, dan performa gue itu 93%. Karena gua tadi sore itu gua ke Patil dari rumah sakit Betsaida ke Bonang ya, itu di blok UA. Waduh, jauh banget itu di belakang Ngap. Dan itu gua lewatin. Jadi di sore hari gue cuma ngelewatin satu ya, itu doang yang gue lewatin, dan dapat deh insentif ya kan, 115.000, 115.000, 115.000, alhamdulillah. Nah, ini pendapatan gua di hari ini Ngap, di hari Sabtu itu 680 sekian, dan alhamdulillah tipnya lumayan gede tuh, 54.000 ya Ngap ya. Itu pendapatan kotor gua ya Ngap ya, itu pendapatan kotor gua ya. Kalau mau dihitung bersih ya tinggal hitung sendirilah. Gua bensin 125.000 plus jajan makan kopi 25.000, berarti total pengeluaran gua cuma 150.000 aja Ngap ya. Nah, kemarin gua hari Jumat lah ya, itu gua ngobrol di kantor, ibaratnya di base camp gua itu ada pemain sortir gitu kan. Nah, dan gua lihat itu akunnya, ternyata kemarin di hari Jumat itu akunnya gacor banget. Lu tahu satu tripnya berapa duit dia terima ya kan, bersihnya ada yang 250, ada yang 220, ada yang 150. Gila, itu mah bener-bener argonya badak semua itu. Tuh kalau main sortir kayak begitu, nyari argonya yang kayak begitu ya. Cuma begitu gua lihat pendapatan dia per harinya gitu kan, ya belentang-belentong gitu kan, nggak flat gitu loh. Setiap harinya dapat segitu. Ternyata saya banyak offlinean bang, dia bilang kayak begitu. Nah, cuma dia cerita di grupnya dia itu ada yang penghasilannya 1 minggu itu bisa 8-9 juta, cuman nggak pulang katanya. Gue mah nggak sanggup, agak tangan gue nyerah gua kalau kayak gitu bang. Makanya gue lebih main poin dah, lebih sehat gue. Nah, tapi memang tetap aja sih Ngap ya, hari Jumat, Sabtu gitu kan, kemarin gue on, ada aja sih akunnya yang masih pada anyep gitu loh, masih yang ditahan lah, bukan anyep ya, masih banyak yang pada ditahan. Dan patokannya nanti gue hari Senin ya, kita lihat nanti di hari Senin apakah akun gue kembali normal ya kan, seperti sedia kala gitu. Jangan kayak 2 minggu yang lalu, bener-bener aduh nggak tupo-tupo Ngap, ditahan terus akun gue. Bisa tuponya cuma Jumat Sabtu. Minggu kemarin juga sama kan, gue tupo cuma Jumat Sabtu. Di minggu ini Jumat Sabtu juga ya. Tapi semoga ya akun gua, akun teman-teman, dan bisa kembali normal lagi dan pulih kembali. Oke Ngap? Gua rasa cukup. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi pembelajaran, dan bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tonton video gua sampai habis, sampai selesai. Ingat, jangan dilawan, lemesin aja. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sehat selalu buat keluarga dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.